Ya, kembali di Ada Prita, pemirsa, bangsa Indonesia merayakan 72 tahun kemerdekaan, dan di usia yang tidak muda lagi ini, tetapi bangsa Indonesia masih terus berbenah untuk mengisi kemerdekaan. Dan sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, seorang tokoh agama yang luar biasa. Selamat petang, Pak Din Samsudin. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Din, ini yang menarik dan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi ketika upacara 17 Agustus di Istana, ini Presiden dan semua menteri undangan menggunakan baju daerah. Dari situ apa yang Anda lihat? Pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, sebelumnya saya ingin mengajak semua bangsa Indonesia untuk bersyukur kehadirat Allah SWT, bahwa kemerdekaan itu adalah atas rahmat, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Persoalan kostum atau dress code, waktu saya kira tidak hanya tadi ya, termasuk kemarin di gedung DPR ya, pada sidang paripurna itu, bagi saya baik-baik saja, biasa-biasa saja. Kita berpositive thinking bahwa itu punya pesan bahwa para elit bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, dan semuanya berbusana menurut adat masing-masing atau suku bangsa masing-masing, atau exchange juga saling tukar menukar. Itu positifnya ya, untuk menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Maka haruslah bersama-sama, berbeda-beda pisatu. Walaupun pada hemat saya ya, hal yang seperti itu kan terlalu bermakna simbolik. Pesannya adalah jangan berhenti pada simbolisme. Baik. Sebab kalau kita berhenti pada simbolisme, gagal untuk memaknai, memberi isi, maka kita akan terus-menerus berada pada satu situasi ya sering seperti itu, tapi tidak move on, tidak berangkat untuk bisa menjadi bangsa yang mampu mengambil isi yang paling penting. Menjaga kebinekaan, bagaimana kita bisa mengisi dan tidak hanya sebatas simbolik saja, Pak Din? Ya, saya kira demikian ya. Karena kalau berhenti pada simbolisme, pada perlambang, tidak pada isi, kita akan menjadi bangsa yang bersifat romantis. Romantisme sejarah, romantisme secara sosiologis. Sementara tantangan di depan kita ini, tantangan globalisasi, tantangan dinamika, perkembangan geopolitik, geoekonomi ya, dunia di kawasan kita, terutama dengan the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur ini, tidak cukup dengan simbolisme, tapi harus dengan substantivisme, dengan isi. Ya, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita adalah berbineka tunggal ika, marilah kita mengamalkan kemajemukan sejati. Kemajemukan yang terjadi selama ini belum kemajemukan sejati. Kita sering ya, pada hemat saya ya, berhenti pada statement, aku Indonesia, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, dan sering kemudian ada klaim-klaim secara sepihak, seolah-olah yang lain tidak berbineka tunggal ika, seolah yang lain tidak berpancasila. Sementara secara substantif, pada pengamatan saya, kehidupan nasional kita sekarang ini jauh dari Pancasila. Contoh, sistem politik yang berkembang dan kita terapkan itu, menurut hemat saya kira tidak sesuai dengan sila keempat. Baik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan yang kita terapkan sekarang. Sistem ekonomi kita yang melahirkan kesenjangan, ada yang kaya, sangat kaya, sementara banyak yang miskin. Gini indeks kita sekitar 0,4. Itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Karena kita sering berhenti pada satu, romantisme sejarah, klaim yang monopolistik, dan ketika simbolisme tidak berangkat pada isi, maka sebenarnya kehidupan nasional kita ini jauh bertentangan dengan Pancasila. Nah, sebaiknya 72 tahun kemerdekaan ini kita mengukuhkan substansi itu. Isi dari caranya, mari kita urai satu persatu kehidupan nasional kita ini. Kalau mau sesuai dengan Pancasila, atau dulu ya, yang sering dikatakan dalam pilpres yang banyak, Trisakti Bung Karno, ya, mandiri secara politik, kedua berdikari secara ekonomi, ketiga berkepribadian secara budaya. Gimana terjemahannya? Terjemahannya jangan kehidupan nasional kita dalam bidang ekonomi khususnya dikuasai oleh asing.
Seperti dunia migas kita, menurut data yang ada 79% dikuasai oleh perusahaan asing. Migas, minerba, dan sumber daya alam. Sementara pasal 33 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Dimanfaatkan bagi sebesar-besar kehidupan rakyat. Sementara kan ini tidak. Kita sudah menyeleweng dari Pancasila. Butuh berapa waktu lagi untuk kita akhirnya bisa kembali kepada Pancasila? Ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Baik. 72 tahun. Solusinya? Ya. Kalau menurut saya bisa dalam waktu singkat. Asal ada komitmen, ada political will, ya, ada kesejatian. Bukan basa-basi. Yes. Ada kesejatian. Kita maka jangan terlalu mudah klaim aku Pancasila, aku Indonesia, aku berbhinneka tunggal ika. Sementara secara sejati tidak kita terapkan. Nah, ini yang saya kira jauh panggang dari api ya. Jika ini terus-menerus terjadi, maka pada hemat saya nggak usahlah dipersoalkan oleh busana, baik-baik saja ya. Warna-warni, tapi tidak cukup itu gitu loh. Tidak cukup dengan simbol-simbol Kemajemukan saja. sejati negara harus berada di atas dan untuk semua golongan. Baik. Itulah negara. Karena kehidupan nasional sebuah bangsa itu, negara itu adalah negara yang dan sekaligus pemerintah yang pengayom. Menurut pembuat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia ini harus pemerintah pelayan, ya, mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu berarti negara ini negara pelayan, negara pengayom. Karena masyarakatnya majemuk, mungkin punya potensi untuk berkonflik, maka negara harus hadir sebagai mediating and moderating force. Baik. Kekuatan penengah dan perantara. Maka dia harus secara berkeadilan di atas itu semua, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kelompok tertentu. Kalau itu, maka kemajemukan sejati tidak akan terwujud. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, ternyata banyak sekali PR kita untuk mengisi kemerdekaan dan kembali pada Pancasila. Pak Din, sedikit saja yang menarik dan menjadi perhatian publik tadi pagi adalah romantisme yang dihadirkan oleh pemimpin negara. Ini untuk pertama kalinya setelah sekitar 10 tahun ya, Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bisa bersama-sama dan bertemu. Apakah ada sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan oleh dua tokoh negara ini, Pak Din? Saya kira kita harus memandangnya secara positif, ya, positive thinking, bahwa hal itu baik, bahkan hal itu niscaya. Artinya para elit bangsa, para mantan presiden, mantan wakil presiden, saya kira harus merasa perlu dan berkewajiban untuk hadir ya, di perayaan atau peringatan kemerdekaan di istana, siapapun presidennya. Jangankan karena presiden adalah lawan politik kita tidak hadir. Saya kira para elit bangsa, presiden, wakil presiden harus menampilkan diri sebagai negarawan. Bahwa ada perbedaan pendapat di antara mereka, tetapi tidak boleh menghalangi mereka untuk mengembangkan silaturahim, silaturahim kebangsaan. Gitu. Oleh karena itu saya kira itu positif ya. Iya. Tapi lagi-lagi saya ini pengikut madhab substantivisme, isi. Iya. Tidak cukup perlambang, tapi harus isi. Tidak cukup simbolisme, apalagi romantisme, tapi harus substantivisme, isi. Setelah bersama-sama itu apa gitu. Kita nantikan mungkin akan ada sesuatu yang positif ya sesaat lagi. Dan kalau kita melihat tadi di tayangan setelah foto bersama, Pak SBY juga sempat memberikan sedikit pidatonya kalau ini tugas kita bersama untuk memajukan Indonesia ke depan tentu saja. Pak Din, ketika pemerintah mengusung tema 72 tahun Indonesia Merdeka dengan slogan kerja bersama, ini artinya pemerintah tentu saja mengajak kita semua untuk bersama-sama bekerja. Hal utama apa yang bisa diberikan oleh rakyat Indonesia membangun bersama-sama negara ini? Itu slogan penting dan positif. Lagi-lagi perlu terjemahkan secara sejati. Jangan kemudian kita mengklaim kebersamaan, tetapi di dalam kehidupan bersama ini tidak ada kebersamaan. Sejauh ini belum ada kebersamaan. Ada monopoli. Baik. Ada politik yang kemudian saling menyandera, bahwa kekuasaan politik itu tidak diabadikan sebagai sebuah instrumen untuk peningkatan perwujudan kesejahteraan rakyat atau kebersamaan partai politik. Saya khawatir kebersamaan yang ada itu semu, karena bersifat ya kita ini memang sudah sama-sama tersandera ya.
sehingga terpaksa untuk seperti ini. Sebagaimana yang ya rumor di luar ya seperti itu. Nah kalau itu menurut hemat saya jadi negatif. Itu kebersamaan semu, bukan kebersamaan yang sejati. Ya. Saya kira ya kita perlu menampilkan kesejatian. Kesejatian ini penting. Berpikir apa adanya. Kalau bersama-sama iya. Mari kebersamaan itu dalam arti power sharing. Memberi kesempatan kepada semuanya, terutama memberi hak kepada elemen-elemen masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Dalam kaitan ini ya, kebetulan saya dari pergerakan Islam ya, umat Islam yang punya peran ya bersama dengan kekuatan bangsa lainnya dalam menegakkan kemerdekaan juga harus mendapat peran yang setimpal. Sebab kalau sampai posisi kalangan Islam di arena nasional ini tidak proporsional, itu akan mengganggu keseimbangan nasional, national equilibrium. Nah ini yang dirasakan selama ini. Tapi juga kemudian tidak boleh ada diktator mayoritas, sementara juga kita tidak menginginkan ada tirani minoritas. Nah ini semua penegakan keseimbangan ini adalah sebuah jalan bagi perwujudan kebersamaan. Jadi kata kebersamaan itu, bersama itu adalah ya sharing. Sharing dalam arti ya kita tidak menganut bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila itu the winner takes all. Pemenang mengambil semuanya. Apalagi karena dinilainya itu dua lebih dari satu. Sementara yang terkalahkan itu jumlahnya besar sekali. Katakanlah 50,5% dengan 40,5%, ini jangan dilihat. Tipis sekali bedanya itu. Nah, jangan ketika berkuasa the winner takes all. Itu tidak kebersamaan. Tapi kemudian mengakomodasi tentu dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau itu tidak ya, perpolitikan kita itu akan berada pada suasana dialektik. Bukan dialogis. Seharusnya kebersamaan itu bersifat dialogis. Tapi ini sebuah simbol yang baik. Kita tunggulah ya pembuktiannya, dan rakyat kan menginginkan semua elit itu bersatu bersama ya. Dan oleh karena itu penting keadilan. Penting sekali keadilan. Pak Din, sedikit saja terkait keadilan. 17 Agustus ini biasanya pemerintah memberikan remisi kepada narapidana-narapidana. Bagaimana Anda melihat keadilan ditegakkan di negara ini? Saya kira itu baik-baik saja. Bahkan gerasi itu menjadi hak presiden. Ya. Tetapi yang paling penting ya, mari kita tegakkan kedaulatan negara. Jangan sampai yang beredar selama jadi viral ya. Tambang emas, tambang minyak milik asing, dan kita hanya tersedia tarik tambang. Itu suatu nestapa. Semoga segala pekerjaan rumah bisa diselesaikan bersama oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah, insya Allah. Pak Din Samsudin, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bersama kami di Ada Berita Petang.